Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Minanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema jaringan mall menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini saya membuat jaringan ini dalam rangka pelatihan atau sertifikasi network administrator muda. Oke, lanjut. Nah, pertama untuk pembagian jaringan yang ada di mall ini adalah sebagai berikut. Nah, terdapat 6 bagian di sini. Yang pertama ada lantai 3, lantai 2, lantai 1, kemudian ada wifi area dan basement 1 dan basement 2. Pada lantai 3 ini terdapat 4 host ya, yang mana ini terdiri dari 2 PC dan 2 printer untuk kasir. Di lantai 2 juga sama, karena tiap lantai ini ada 2 kasir. Dan dilengkapi dengan printer tentunya untuk mencetak struk pada pembelanjaan nantinya. Kemudian di sebelah sini ada wifi area. Wifi area ini dia bisa menampung sekitar 27 orang atau 27 pengguna yang tersambung ke dalam wifi ini. Nah, kemudian di bawah wifi area itu ada basement. Ini cuma ada 1 host, yaitu 1 PC tok untuk memantau basement 1 ini untuk memantau kendaraan yang masuk, dan basement 2 untuk kendaraan yang keluar. Next. Nah, kemudian untuk tabel subnettingnya di lantai 3 ini menggunakan network address-nya 192.168.1.0 dengan prefix-nya adalah 29 ya, karena dia 4 host kan. 4 host tuh ya 29 yang bisa membackup semuanya, mengcover semua. Lantai 2 juga sama, dia dimulai dari 188. Kemudian lantai 1 dimulai dari 16, basement dimulai dari 24, basement 2 dari 28. Kemudian wifi area ini dia menggunakan octet ke-3 yang baru ya, tidak di satu lagi karena dia masuk di jaringan wireless routernya sendiri. Kemudian untuk first IP dari lantai 3 ini dimulai dari 1, lantai 29 dan seterusnya. Nah, last IP-nya sendiri adalah ini biasanya digunakan untuk gateway nantinya gitu ya. Di last IP ini yang perlu diperhatiin karena ini untuk gateway pada router nanti. Kemudian ada broadcast address-nya untuk batas gitu ya, batas antar jaringan satu dengan jaringan lain. Oke, seperti ini untuk tabel subnettingnya. Next. Nah, ini adalah konfigurasi pada switch yang saya lakukan ya. Ada 2 VLAN di ini. Jadi pada basement ini aku gunain VLAN di sini ya. Nah, yang pertama untuk VLAN 10 tuh si basement 1 dan VLAN 20 untuk si basement 2. Nah, konfigurasinya pertama adalah membuat jaringan VLAN-nya ya, tentunya. Itu adalah enable configure terminal, terus masukin VLAN 10 dan berikan nama dia apa gitu. Name basement 1 gitu. Terus langsung ke VLAN 20, name basement 2 gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi pengaturan mode port pada switch ini, jadi ada 2 mode port ya setahuku. Ada akses sama terang. Tuh. Dan saya ingat ada 1 lagi, cuma apa ya, akses terang atau apa, intinya gabungan kedua gitu. Nah, tapi yang umum digunakan tuh akses sama terang. Nah, pertama ini adalah untuk switch port aksesnya. Jadi untuk FA11 ini aku contohin saja. Untuk jaringan ini switch port akses VLAN 10 gitu untuk yang connect ke 10 atau basement 1. Sedangkan yang satunya ya berarti dia VLAN 20 gitu. Karena basement 2 gitu. Nah, kemudian untuk aksesnya, untuk switch port aksesnya seperti ini konfigurasinya. Kemudian untuk mode terangnya, nah ini untuk yang connect ke routernya, kabel yang connect ke router dari si switch itu masuk ke interface-nya terus diubah ke mode terang gitu. Karena mode terang sendiri memang digunakan untuk ke router gitu. Oke, next. Nah, kemudian untuk konfigurasi pada routernya adalah sebagai berikut. Ini konfigurasi membuat jaringan interVLAN
Pertama kita akan melakukan enable terus configure terminal interface FA 10.10. Ini untuk sub interface-nya, untuk masuk ke sub interface. Kemudian kita encapsulation.1G10 untuk memberitahu bahwa sub interface ini tuh punyanya si VLAN 10 gitu. Nah, terus kita set IP address-nya ini sesuai dengan gateway dari si jaringan tersebut. Nah, karena ini untuk basement 1 ya, yang mana di tabel subnetting basement 1 dimulai dari jaringan NA nya 24, jadi dia menggunakan last IP nya adalah 26 gitu. No shutdown untuk menyalakan, nah terus exit gitu ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi setting IP address-nya, nah ini ke di tiap router tuh ada IP address-nya yang mana dari merupakan gateway dari setiap jaringan yang ada yang terhubung ke router itu gitu. Nah, makanya kita setting dengan cara enable configure terminal, masuk interface-nya, langsung aja IP address dan subnetmask-nya. Kemudian no shutdown untuk menyalakan portnya dan exit. Nah, terakhir adalah konfigurasi routing BGP atau autonomous systemnya pada router ini. Nah, pertama kita enable dulu, kemudian configure terminal dan router BGP 200. Ini untuk menandakan kalau itu autonomous system di 200 gitu ya. Autonomous system 200. Kita akan mengeting di situ ya, contoh kali ini yang di sini. Ini menggunakan contoh si autonomous system 200. Jadi masuknya adalah router BGP 200, kemudian masuk ke NIC port-nya, di settingnya NIC port atau yang bertentangan dengan dia. Nah, jadi ini tuh kayak ngasih tahu si routernya kalau mau ke autonomous system 100 nanti bakal lewat jalan yang ini gitu. Nah, nanti misal ada autonomous system yang lain misal 300 400 itu juga ditaruh di sini, ditambahin gitu. Nah, kemudian untuk ini adalah mendaftarkan jaringan yang terhubung dengan dia. Nah, kayak kan ini tuh merupakan konfigurasi untuk menghubungkan antara autonomous system 1 dengan autonomous system yang lain, atau antar autonomous system itu menggunakan network. Sedangkan untuk internalnya atau di dalam satu autonomous system itu menggunakan ini, karena ini untuk komunikasi antar autonomous system ya, maksudnya di dalam autonomous system. Jadi menggunakan ini untuk mendaftarkan jaringan-jaringan di autonomous system itu ya, untuk konfigurasinya menggunakan ini. Kemudian agar bisa terhubung antara autonomous system itu menggunakan neighbor gitu. Ini didaftarin ya, ini ada jaringan ini 3 jaringan ini terhubung ke autonomous system yang 200 gitu. Oke. Berikut simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah masuk di Cisco Packet Tracer ya sekarang. Nah, ini ada keterangannya, autonomous system 100 itu lantai 1, 2, 3 dan wifi area. Sedangkan yang 200 itu basement 1 dan basement 2. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini merupakan lantai 3-nya, ini lantai 2. Lantai 1, 2 area dan nilai basementnya ke bawah. Dengan 1 dan 2. Ini sebenarnya satu host ya. Cuma yang satunya itu kepake buat si gateway-nya gitu. Karena buat keluar dari VLAN-nya itu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung coba aja. Misal dari kasir ke kasir sukses. Misal dari kasir mau mencetak strapnya sukses juga. Dan itu untuk lantai 3 ya, lantai 3 sukses. Dari kasir ke kasir sukses juga. Di kasir mau mencetak strap sukses juga. Nah, sekarang misal dari kasir lantai 3 ke kasir lantai 2 fail, coba sekali lagi, langsung sukses ya dia. Kemudian dari yang di lantai 1 ini dengan lantai 1 juga sukses. Lantai 1 dengan printer yang mencetak strap sukses juga. Kemudian dari lantai 2 ke lantai 1 in progress
Kita ulangi. Ini 2 ke lantai 1 sukses, dan dari lantai 3 ke lantai 1 juga sukses juga. Setelah itu dari sini, dari sini, dari wifi ini area ke ini, misal ini case nya apa, kalau dari wifi ini ke sini, nah ini case nya adalah untuk misal nanti pembayaran cashless gitu. Jadi kalau terhubung ke wifi ini bisa membayar belanjaan secara cashless gitu loh. Ya itu sebenarnya perlu dikembangkan lagi sih aplikasinya gitu, cuma ya implementasinya kurang lebih gitu untuk case yang wifi area ini. Nah ini cuma kalau dari sini nggak bisa akses ke sini karena emang kalau menggunakan wireless router emang seperti itu setahu saya. Nah kemudian kita coba dari ini kasir ke basement, ini ke sini sukses, ini ke sini sukses. Nah untuk kasir ke basement sendiri tuh case nya misal untuk misal di basement ini ada orang yang mencurigakan gitu kan. Nah dia mau dikonfirmasi lah apakah barang-barang itu udah dibeli atau benar-benar dibeli atau belum, kan bisa dicek tuh transaksinya di sini. Oke kurang lebih kayak gitu untuk simulasinya di Cisco Packet Tracer. Dan ini bisa saling terhubung semuanya, ntar satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.